Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami The Merinding. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan good saja tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dimanapun, everywhere, every time. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah yang menceritakan tentang teror arwah korban kecelakaan motor yang menghantui warga desa Mendawai. Untuk mengetahui seperti apa kisah selanjutnya, sebelum kita memulai kisah ini, alangkah baiknya jika teman-teman like video ini dan juga silakan subscribe channel ini bagi yang belum mensubscribe-nya. Pak Hamid makan kadal, ternyata itu anak buaya. Tanpa berlama-lama bercincang-cincang di awal, mari kita langsung lanjut ke ceritanya. Siang itu Irwan, Juki, dan Saipul sedang nongkrong di sebuah gubuk di pojok desa yang berbatasan langsung dengan kebun sawit warga. 3 orang pemuda pengangguran itu sedang menunggu penjual pentol yang biasa mereka mintain uang saat berjualan di kampung mereka. Kocek pentol adalah jenis jualan keliling yang paling banyak ditemui di daerah Kalimantan. Berbeda dengan jenis pentol di Jawa yang lebih dominan dengan tepung, pentol di daerah Kalimantan ini sangat terasa campuran daging di dalamnya. Orang Kalimantan biasa makan pentol satu demi satu dengan tusukan lidi sambil mengobrol bareng kawan-kawan. Kadang tidak terasa kita sudah habis 30 biji. Sialan si Udin, lama banget. Aku udah lapar ini, ucap Juki. Apa dia nggak jualan ya hari ini? Ucap Irwan menimpali. Jualan kok, tadi aku lihat dia di kampung sebelah, balas Saipul. Di kejauhan saat si Udin sedang berbelok mau keluar kampung, dia melihat 3 cecunguk tukang palak sedang duduk-duduk di atas motor di pinggir kebun sawit. Cilaka, aku harus segera kabur ini, ucap Udin yang langsung membelokkan sepeda motor Supra yang biasa dia bawa keliling jualan pentol. Itu si Udin, Cuk. Kenapa dia malah balik? Jangan-jangan dia mau menghindar dari kita, ucap Irwan. Ayo naik Pul, kita kejar, ucap Juki yang langsung memancal motor Satria FU miliknya. Bukan tanpa alasan, si Udin ini sangat menghindari bertemu dengan 3 cecunguk pengangguran itu. Di hari sebelumnya, dia sudah dipalak 3 bungkus pentol yang harganya sekitar Rp50.000. Dia juga dipaksa memberikan uang buat mereka tambah beli minuman keras. Woi, jangan kabur kau Udin, teriak Juki yang mengebut menyusul si Udin. Juki pun semakin mendekat ke arah Udin. Sepeda motor Udin yang memang kalah cepat ditambah dengan barang bawaan berupa gerobak motor kecil tempat dia jualan pentol itu pun memang cukup berat, sehingga 3 cecunguk itu tidak kesulitan mengejar si Udin. Di saat mau sampai di sebuah perempatan jalan raya provinsi, tiba-tiba Udin berbelok tajam ke kiri dengan cepat. Sontak Juki yang belum sempat mengambil ancang-ancang pun melonyor lurus naik ke tengah-tengah jalan raya provinsi. Saat Juki mau memutar sepeda motornya ke arah Udin kabur, tiba-tiba sebuah truk tangki yang mengangkut CPO menabrak Juki hingga terpental 20 meter bersama motornya. Sedangkan Saipul berhasil melompat dari motor tepat sebelum truk itu menghantam motor Juki. Truk itu sempat berhenti, namun saat melihat kondisi Juki yang terluka parah di bagian kepala dan sekarat, sopir truk itu kembali melajukan kendaraannya dan kabur. Saipul yang sempat jatuh beberapa meter keluar dari jalan aspal pun segera berdiri, walaupun terlihat lecet di siku dengkul, dia tetap beranjak menuju ke arah si Juki. Motor Satria FU kesayangan Juki ringsek parah, setang
kepala dan shock breakernya lepas entah kemana. Sedangkan kondisi Juki tidak kalah parah dari motornya. Kepalanya terus mengeluarkan darah segar, ada retakan yang terlihat cukup dalam di tengkoraknya dan darah berjajaran di jalan raya mengikuti arah terseretnya badan Juki. Irwan yang baru datang pun terdiam memaku. Dia shock dengan apa yang terjadi di depan matanya. Kebetulan di situ ada Pak Umam, seorang warga desa Mendawi juga sedang mengangon sapinya. Dia langsung menghampiri tubuh si Juki dan menutupi mayatnya dengan daun pisang. Sedang Pak Wawan, pemilik warung bensin dan tambal ban yang berada di tepat di pinggir perempatan itu, langsung menelepon warga setempat. Jarak antara jalan raya dengan perkampungan warga sekitar 500 meter. Warga pun berdatangan mengurumuni jasad si Juki. Ibunya Juki histeris melihat kondisi mengenaskan anaknya. Namun ekspresi sang ayah terlihat biasa saja. Itu dikarenakan sifat Juki yang susah diatur dan suka bikin onar dengan tetangga hingga membuat ayahnya merasa malu. Pak Lurah yang menyarankan untuk membawa jasad Juki ke rumah sakit pun ditolak oleh ibunya. Warga pun langsung membawa jasad Juki ke rumahnya dengan dinaikkan ke sebuah gerobak. Sedangkan sepeda motor Juki sementara ditaruh di samping warung Pak Wawan. Setelah mayat Juki dibawa pulang ke rumahnya, Pak Wawan dan Pak Umam membersihkan darah kental yang berjajaran di aspal. Saat Pak Wawan sedang masuk ke rumah mengambil ember, Pak Umam dengan sengaja menaburkan garam di darah si Juki. Entah apa maksud Pak Umam melakukan itu, namun saat Pak Wawan keluar, Pak Umam segera menutupi darah yang telah dia taburi garam itu dengan pelepah pohon sawit. Dengan keterbatasannya air karena musim kemarau, darah Juki tidak bisa langsung bersih saat diguyur. Hanya yang kelihatan menggumpal di atas aspal aja yang mereka guyur. Jenazah Juki akhirnya langsung dimakamkan sore itu juga. Irwan dan Saiful pun merasa terpukul dengan kematian sahabatnya itu. Namun tidak untuk Udin dan warga kampung lainnya. Mereka justru malah bersyukur karena salah satu cecunguk yang selalu bikin onar di kampung mereka berkurang satu. Malam harinya diadakan acara tahlilan di rumah Juki, namun yang datang tidaklah banyak. Bapaknya Juki pun memaklumi karena dia menyadari kelakuan anaknya selama hidup. Malam itu sekitar pukul 8 malam, Bang Kholik, seorang security di salah satu bank daerah di kota Waringin ini baru pulang dari berjaga. Tidak lupa, dia membawakan 2 biji kelapa muda pesanan istrinya. Saat melewati warung Pak Wawan, dia melihat sepeda motor yang dia kenal berada di depan rumah. Lah, itu kayaknya motor si Juki. Kenapa bisa hancur begitu ya? Batin Bang Kholik. Tak selang berapa lama, saat dia belum masuk ke arah desa dan mau memasuki jembatan, dia melihat seorang laki-laki yang sedang duduk menyamping di pinggir jembatan. Itu kayaknya si Juki. Tumben dia sendirian di situ, nggak ngumpul sama teman-temannya, ucap Bang Kholik. Bang Kholik yang baru saja pulang tidak tahu bahwa Juki sebenarnya sudah meninggal. Ngapain Juk sendirian di situ? Irwan sama Saiful mana? Tanya Bang Kholik saat berhenti menyapa Juki. Namun Juki hanya terdiam, menoleh pun tidak. Matanya melihat kosong ke arah kegelapan di kebun sawit. Ditanya malah bengong. Ya udahlah, aku mau balik dulu, ucap Bang Kholik yang langsung menstarter motor Honda CB kesayangannya. Baru 3 meter berjalan, tiba-tiba terdengar sesuatu jatuh di belakang. Gedebuk. Bang, itu kepalanya jatuh, ucap si Juki. Mendengar itu, Bang Kholik langsung mengerem motornya dan menengok ke belakang. Karena gelap, Bang Kholik memutarkan motornya hingga jalan terlihat terang.
Di situ terlihat sebuah benda bulat segede kelapa tapi hitam berambut berada tepat di bawah Juki sedang duduk. Saat Bang Kholik memalingkan penglihatannya ke atas ke arah Juki, hal yang mengejutkan pun terlihat jelas di depan matanya. Sosok Juki yang sedang duduk di pinggir jembatan ternyata buntung tanpa kepala dan muncul suara tertawa dari bawah, yaitu sebuah kepala yang menggelinding ke arahnya. Sontak Bang Kholik pun langsung berlari kabur. Dia lari tanpa mempedulikan motornya yang masih menyala dan dia tinggalkan. Sesampainya di rumah, dia pun menceritakan kejadian horor yang baru dialami kepada istri dan orang tuanya. Barulah di situ sang istri baru bercerita tentang hal yang menimpa si Juki tadi siang. "Terus, motormu di mana?" tanya ayah mertua Bang Kholik. "Aku tinggal di jembatan, Pak. Aku kabur. Takut," jawab Bang Kholik. Akhirnya mertua Bang Kholik pun mengajak tetangga untuk mengambil motor itu karena khawatir jika dibawa pergi orang. Sebenarnya sebelum Bang Kholik mengalami hal itu, Pak Wawan, si pemilik warung di dekat jalan raya itu, sudah mendapatkan gangguan dari hantu Juki. Saat mau ke belakang untuk mengambil air wudhu sholat maghrib, tiba-tiba terdengar rintihan suara laki-laki sedang menangis. Dia berhenti dan pergi ke samping warung menuju arah suara itu berada. "Siapa yang di luar?" teriak Pak Wawan. Namun tidak ada jawaban. Saat suara tangisan itu kembali muncul, Pak Wawan pun memeriksa keluar. Dia pun terkejut. Dia melihat Juki dengan memakai kain kafan compang-camping sedang menangis di samping motornya. Tubuh Pak Wawan tiba-tiba mematung, tidak dapat bergerak lagi, lidahnya keluh seperti orang bisu. Tiba-tiba hantu Juki itu menoleh ke arah Pak Wawan dan terlihatlah sebagian wajahnya hancur, bola matanya keluar menggelembir hingga dagu. "Pak, tolong aku, badanku perih, panas," ucap si Juki dengan suara rintihan yang sangat mengerikan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Pak Wawan pun meneriakkan takbir dan langsung berlari menuju warungnya. Dia langsung mengambil kunci, naik motor dan kabur dari tempat itu. Keesokan harinya, warga desa Mendawai itu pun gempar dengan berita teror hantu Juki. Mereka mengira bahwa hantu Juki marah karena kebanyakan dari mereka tidak datang melayat saat dia meninggal. Warga pun sepakat malam ini akan datang ke tahlilan kedua meninggalnya Juki. Malam itu, setelah pulang tahlilan, Irwan dan Saipul pergi ke tetangga desa untuk menonton acara dangdutan. Mereka berboncengan melewati jalan tempat biasa mereka nongkrong bersama Juki. Saat tepat di belokan, mereka pun berpapasan dengan Udin si tukang pentol. Irwan dan Saipul pun langsung menghadangnya dan memukuli si Udin. Mereka merasa jika saat itu Udin tidak kabur, Juki tidak akan mengejarnya hingga jalan raya dan kejadian naas yang menimpa Juki tidak akan terjadi. Udin yang kesakitan menerima tonjokan di muka dan perut pun terjatuh. Tidak berselang lama, tiba-tiba angin bertiup berhembus sekitar mereka. Saipul dan Irwan pun tiba-tiba merinding, tengkuk mereka meremang. Dan yang bikin Irwan dan Saipul heran adalah si Udin hanya melotot melihat ke arah samping Irwan dan si Udin langsung kabur berlari meninggalkan mereka. "Woi, Udin sialan, jangan kabur kau," teriak Saipul. "Tolong aku, Pul," terdengar suara Juki yang terasa sangat dekat. Saat Irwan menoleh ke kiri, dia pun kaget dan terjatuh. Lututnya terasa lemas. Tepat di sampingnya telah berdiri sesosok pocong dengan kain kafan lusuh. Dan saat Saipul melihat wajahnya, terpampang jelas wajah si Juki
yang sangat pucat dengan separuh wajahnya hancur. "Wan, tolong aku, Wan. Badanku perih." Mendengar itu, Saipul pun langsung menarik tangan Irwan yang masih meringkuk ketakutan. Akhirnya, mereka pun kabur meninggalkan sepeda motor dan gerobak si Udin. Malam itu, di desa Mendawe terasa sangat mencekam. Sejak tengah malam, pocong si Juki mengetuk tiap rumah warga dan meminta tolong. Tidak ada warga yang berani keluar, mereka hanya bersembunyi di dalam kamar rumah mereka. Keesokan harinya, setelah mendapat laporan dari warga, Kai Subhan selaku tetua di desa itu pun mengunjungi rumah si Juki untuk bertemu dengan ayah dan ibunya. Dia menanyakan apakah ada sesuatu yang mereka ketahui hingga membuat arwah si Juki tidak tenang. Karena tidak menemukan jawaban apapun, Kai Subhan pun menuju ke arah lokasi tempat si Juki kecelakaan. Dia lalu mampir ke warung Pak Wawan dan basa-basi mengobrol di situ. Saat sedang asik mengobrol itulah pandangan Kai Subhan teralihkan ke seberang jalan di mana di sana terlihat sesosok pocong Juki sedang berdiri. Dia seolah memberi isyarat ke Kai Subhan. Pocong Juki pun menoleh ke arah kanan. Sekitar 50 meter dari sana terlihat Pak Umam sedang beristirahat sambil melihat sapi-sapinya sedang makan rumput segar. Kai Subhan pun langsung datang menghampiri Pak Umam. "Assalamualaikum, lagi istirahat, Mam?" sapa Kai Subhan. "Iya, Kai," jawab Pak Umam sambil membalas salaman Kai Subhan. Tanpa basa-basi, Kai Subhan pun langsung menyatakan maksud dan kedatangannya dan ingin tahu hal apa yang telah terjadi dengan peristiwa yang menimpa Juki. Di situ akhirnya Pak Umam pun jujur menceritakan tentang hal yang menyebabkan arwah si Juki meneror warga. Tidak lain adalah karena dia menaburkan garam yang biasa buat campuran minuman sapi itu ke darah segar Juki yang tercecer di aspal. Itulah yang membuat hantu Juki merasa perih kesakitan. Sedangkan alasan Pak Umam melakukan itu adalah karena 3 bulan lalu dia dan Juki sempat cekcok karena Juki melempari sapinya dengan petasan hingga terluka. Dan yang membuatnya Pak Umam sangat marah adalah Juki melemparkan seikat rumput segar yang diduga telah diberi racun hingga sapi jantan yang mau dijual untuk hari kurban itu akhirnya mati. Pak Umam pun rugi puluhan juta karena ulah si Juki dan teman-temannya. Namun karena tidak memiliki bukti, Pak Umam pun hanya mendendam amarahnya hingga terbalaskan saat si Juki kecelakaan. Saat itu juga Kai Subhan kembali ke warung Pak Wawan dan meminta seember air dan disiramkan ke bekas darah yang ditunjukkan Pak Umam. Namun sebelum air itu diguyurkan, terlebih dahulu Kai Subhan membacakan doa-doa. Akhirnya Kai Subhan pun menceritakan hal itu kepada ayah dan ibunya Juki. Mereka pun meminta maaf kepada Pak Umam atas kelakuan anaknya itu. Mereka berjanji akan mengganti ternak Pak Umam yang mati akibat ulah si Juki. Setelah itu, teror pocong Juki sudah tidak pernah muncul mengganggu warga. Irwan dan Saipul pun dipanggil ke rumah Kai Subhan dan dinasehati. Mereka juga diminta ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pak Umam. Dan cerita pun selesai.